Hak angket adalah contoh konkret penipuan para elit dan parpol pada aspirasi umat. Mereka menipu umat seolah berjuang untuk umat, padahal mereka sedang memanfaatkan tekanan untuk bernegosiasi dengan kekuasaan. 4 menteri kompak semuanya menyatakan bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Pasca putusan MK, parpol yang malu untuk mengakui akan merapat dengan gaya khasnya akan menyatakan menerima putusan MK dan demi menjaga persatuan nasional akan bergabung dengan pemenang, merapat untuk berkuasa dan meninggalkan umat yang telah banyak berkorban dan menderita. Ya, musiman 5 tahunannya seperti ini ya, itu gak ada perubahan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada Presiden Cina Xi Jinping bahwa Cina merupakan mitra kunci RI dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Cina temannya, Cina satu-satunya, cuma Cina, gak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini teman-teman, hari Senin 8 April 2024, pagi-pagi sejuk ya di Malang sini. Secara langsung ini sudah berapa video saya tidak buat video ya. Yang ini Mas Rizky ya belakangan ini yang intens. Masih tidak jauh-jauh dari politik, masih tidak jauh-jauh dari MK, masih tidak jauh-jauh dari Pilpres, dari sengketa Pilpres, Sirekap, KPU, Bawaslu 01, 02 dan 03 dan lain-lain, korupsinya lah, PT Timah dan lain-lainnya. Tapi sekarang saya akan membahas fokus kepada proses di MK. Ya, tapi tidak hanya asumsi saya pribadi, tapi saya akan membacakan dari tulisan teman-teman ya. Tulisan yang sudah tidak asing lagi, tapi judulnya menarik menurut saya, dan saya baca keseluruhan, ya memang bisa dibilang benar juga ya gitu ya teman-teman. Nah, judulnya ini gini teman-teman. Dibius oleh proses di MK oleh Ahmad Khozinuddin. Langsung saja teman-teman ya, nggak usah yang terlalu lama di pembukaan. Jadi langsung saja saya bacakan. Dibius oleh proses di MK oleh Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Penulis bukan tak setuju melawan kecurangan, bukan pro pada pemilu curang, apalagi bagian dari pendukung capres curang. Namun sebagai wujud kecintaan kepada saudara muslim dan tak ingin ada saudara muslim selalu menjadi korban para politisi, sejak awal penulis tak respek dengan proses hukum di MK. Nah ini secara pribadi sang penulis terhadap proses MK teman-teman. Mulanya penulis agak tertarik dan memberi dukungan pada hak angket. Namun dalam perjalanannya hak angket hanya dijadikan alat politik, sarana berguning untuk merapat ke kekuasaan. Maka wajar hak angket saat ini sudah layu sebelum berkembang. Hak angket adalah contoh konkret penipuan para elit dan parpol pada aspirasi umat. Mereka menipu umat seolah berjuang untuk umat, padahal mereka sedang memanfaatkan tekanan untuk bernegosiasi dengan kekuasaan politik. Lagi-lagi, suara umat hanya dimanfaatkan. Suara umat hanya diarahkan untuk datang ke TPS. Masanya dimanfaatkan untuk demo dan kampanye parpol, dan semangatnya hanya dimanfaatkan untuk perang sosmed. Selebihnya apa? Umat ditinggalkan. Begitu juga fenomena di MK, sidang sengketa Pilpres 2024 di MK yang masih berlangsung ya sampai hari ini. Semua hanya membius umat, seolah di MK masih ada harapan. Proses DMK membius umat seolah akan ada keadilan
yang dihasilkan dari putusan MK. 4 menteri yang hadir seolah bukti MK independen dan mampu memaksa kekuasaan menghadirkan menteri. Namun secara substansi anti klimaks karena masalah politik gentong babi tak dapat dibuktikan dengan hadirnya 4 menteri. Menteri Jokowi ini kompak menyatakan bansos tak ada hubungannya dengan pemilu 2024. 4 menteri kompak semuanya menyatakan bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Sehingga dalil adanya hubungan alokasi bansos dengan peningkatan bahkan kemenangan suara 02 tidak bisa dibuktikan. Bahkan didelegitimir oleh 4 menteri Jokowi. Proses sidang juga nggak menggambarkan adanya komplain selisih suara. Ya, jadi kehadiran 4 menteri atau sidang MK tidak yang fokus tentang perselisihan suara. Yang selisih itu diakibatkan oleh kecurangan yang TSM. Yang berdampak pada kemenangan paslon 02. Padahal ini adalah substansi utama dalam sengketa Pilpres berupa keberatan pada keputusan penetapan hasil pemilu oleh KPU berdasarkan keputusan nomor 360 2024. Adapun soal pencalonan Gibran, Hakim MK hanya komplain soal banyaknya pelanggaran etik. Ya, MK hanya komplain terhadap KPU ya tentang banyaknya komplain. Di MK pun juga ada banyaknya kode etik, kesalahan kode etik. Seolah Hakim MK pro permohonan dan akan membatalkan Gibran Raka Buming Raka. Padahal itu adalah pengantar untuk dijadikan pertimbangan yang intinya MK bukanlah lembaga pengadilan soal etik, bukan pula berwenang untuk membatalkan status paslon, dan pada akhirnya tuntutan pembatalan Capres 02 dan pemilu ulang tanpa paslon 02 akan ditolak. Apakah seperti itu? Apakah teman-teman setuju, sepakat? Boleh komentar di bawah. MK hanya membius, melambungkan harapan umat akan hadirnya keputusan yang adil. Padahal hasilnya sudah dapat ditebak, bahkan putusan MK nantinya hanya akan melegitimasi kecurangan. Pasca putusan MK, parpol yang malu untuk mengakui akan merapat, dengan gaya khasnya akan menyatakan menerima putusan MK dan demi menjaga persatuan nasional akan bergabung dengan pemenang, merapat untuk berkuasa dan meninggalkan umat yang telah banyak berkorban dan menderita. Ya, musiman tuan, musiman 5 tahunannya seperti ini ya, itu gak ada perubahan. Karena itu penulis mengajak kepada segenap elemen umat untuk segera meninggalkan demokrasi dan fokus berjuang untuk syariah dan khilafah. Sebab hanya khilafah yang akan memperhatikan aspirasi, harapan dan cita-cita umat untuk mendapatkan keadilan dengan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini satu dari tulisan Ahmad Khazinuddin, Mas Ahmad Khazinuddin, yaitu sastrawan politik. Bagaimana menurut teman-teman semua penonton setiap YouTube Blog of Sultan Channel ataupun Gen 13 Official, bagaimana pendapatnya tentang tulisan yang sudah saya bacakan barusan? Silakan komentar di bawah. Dan nah, masih berkaitan tentang 2024, masih berkaitan dengan Pilpres, masih berkaitan dengan 01, 02, 03. Ya, ini dalam proses sidang MK pun entah sebelumnya saya lupa itu tiba-tiba saja, ya mungkin nggak tiba-tiba sih ya, saya bacanya di media-media sosial itu tiba-tiba muncul Prabowo melakukan kunjungan ke Cina. Ya, Prabowo melakukan kunjungan ke Cina. Nah, dan itu sudah ditanggapi oleh Rocky Gerung. Jadi saya bacakan dari portal online indo.tv. Judulnya Analisis Rocky Gerung. Indonesia bakal berantakan jika tidak
jika Prabowo tidak akomodasi Cina. Oke, langsung teman-teman. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik Prabowo Subianto memilih untuk melakukan kunjungan ke Cina. Keputusan Prabowo melakukan kunjungan ke Cina tersebut menimbulkan banyak spekulasi, termasuk dari pengamat Rocky Gerung. Selain itu, Rocky Gerung mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi pengaruh Cina di Indonesia akibat kunjungan Prabowo ke Cina. Kunjungan tersebut yang diselenggarakan dalam kapasitas Menteri Pertahanan dianggap sebagai langkah awal Prabowo untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Cina. Namun, ada yang melihatnya sebagai langkah politik yang lebih luas. Mengingat Cina merupakan kekuatan ekonomi dan politik yang semakin dominan di kawasan. Perlu dicatat bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebelum Prabowo secara resmi dilantik sebagai presiden 2024. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang. Menurut Rocky Gerung, tidak mengakomodasi kepentingan Cina dapat mengakibatkan kerusakan bagi Indonesia. Dikutip dari YouTube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan Prabowo diharapkan untuk mengakomodasi kepentingan Amerika berdasarkan strategi Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo dianggap tidak akan mendapat perhatian serupa. Sementara Jokowi nggak akan dilirik lagi oleh pemain-pemain global di Asia, karena bagaimanapun strategi di Indo-Pasifik misalnya akan minta supaya Prabowo itu cuman dengan kepentingan Amerika, di situ tuh ucapnya Rocky Gerung. Namun Rocky Gerung menekankan bahwa Prabowo menyadari jika tidak memperhatikan kepentingan Cina juga akan menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang cukup, rentan secara ekonomi, dan potensi konflik rasial yang mungkin terjadi. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada Presiden Cina Xi Jinping bahwa Cina merupakan mitra kunci RI dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Cina temannya, Cina satu-satunya, cuma Cina, nggak ada yang lain. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Cina. Prabowo juga menyampaikan harapannya untuk adanya langkah-langkah konkret ke depan dalam menindaklanjuti rencana aksi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Cina. Sumber berita atau artikel asli Bisnis Bandung. Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama terkait MK yang saya bacakan dari tulisan Mas Ahmad. Jadi proses MK yang membius, kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Ya, apakah MK masih independen atau ya hanya membius saja, hanya formalitas saja. Hasil keputusan akhir sudah bisa ditebak dan sesuai apa yang ditebak oleh Mas Ahmad atau sebagai rakyat Indonesia. Apakah independen? Nah, kita tunggu hasil akhirnya. Dan komentar Rocky Gerung terkait Prabowo yang ke Cina. Bagaimana teman-teman? Silakan komentar di bawah. Cukup sekian video hari ini, pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.